blow training session. Jadi kalau untuk produk semuanya pasti sudah tahu ya, tapi untuk bagaimana kita caranya memblow yang idealnya seperti apa. Nah, kemudian ada mengenai bisnisnya. Di sini sudah semua paham mengenai bisnis? Ibu belum? Ibu juga belum ya? Hari ini hari ya, Kamis tanggal 28 November tahun 2024, kami berada di kantor Pret untuk mengikuti Special Training NDO, New Distributor Oriented, pembekalan untuk menjadi pengusaha Prep yang berhasil. Berikut ini adalah materi yang pertama, bagaimana cara memblow yang benar. Kita tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama, memastikan bahwa klien atau calon yang kita blow itu tidak dalam keadaan hamil. Artinya yang hamil adalah perempuan, betul kan? Bukan bapak-bapak nih. Kalau bapak-bapak hamil boleh aja di blow, ya. Yang sedang hamil atau yang lagi sedang menstruasi. Jadi pastikan klien kita tidak dalam kedua keadaan ini. Satu adalah hamil, kedua menstruasi. Kalau misalkan toh pada saat kita sudah punya alat, tapi ada saudara kita pengen di blow, dia memaksakan juga, ya lebih baik tidak. Karena kalau mens, dia bisa kita sifatnya kan memperlancar peredaran darah, berarti akan tambah deras. Apalagi sedang hamil, bisa merusak janin. Kemudian lagi luka terbuka. Contoh misalkan tetangga kita lagi kecelakaan, tabrakan, lukanya lagi berdarah-darah. Terus kita bantu pengen biar cepat sembuh, jangan di blow. Tunggu sampai lukanya kering dulu. Oke. Kemudian atau lagi pasang implan. Ini salah nih gambarnya, giginya ada. Sebenarnya implan itu kalau pakai pen, ya ada pen ditanam ya di tulangnya, ya karena tulangnya patah, ya atau memasang ring dan pen dalam tubuh, misalnya ada ring di jantung juga jangan di blow di dalam ringnya. Atau lagi masang soft lens, ada kontak lens di mata, jadi jangan blow dalam mata. Ini pastikan dulu. Kalau tanya dulu pada saat kita mau blow, pastikan dulu apakah dia gigi punya palsu. Kalau gigi palsu gimana? gigi palsu. Oh, gigi palsu nggak apa-apa. Kan blow dari gigi palsu nggak apa-apa. Crown. Kenapa? Crown. Apa tuh terus? Apa? Gigi palsu. Oh, pakai ini? Crown. Pakai behel bukan? Bukan crown. Jadi gigi ini tapi dari buatan. Oh, buatan. Nggak masalah sih. Ya, oke. Kemudian lagi patah tulang, ya, atau ada pasang ring di jantung. Jadi jangan blow daerah ringnya. Bagian lain boleh tangan, ya, perut boleh, paha, atau minum air yang sudah di blow boleh, jangan masalah. Kemudian usus buntu lagi infeksi. Nah, orang yang lagi usus buntu lagi infeksi atau bernanah juga jangan di blow. Pastikan dia dalam keadaan seperti ini. Atau juga ada yang penyakit bawaan dari kecil nih, misalkan jantung katup terbuka atau penyakit bawaan pas kecil, juga jangan di blow daerah jantung. Kemudian pasca operasi, nah sering kali kita ada satu teman baru selesai operasi tapi pengen cepat sembuh, dia di blow. Pastikan pasca operasinya kurang lebih setelah 2 bulan baru boleh lakukan blow session. Kalau yang pasang ring, Pak, pasang ring juga nggak boleh ya? Ya. Yang baterai juga nggak boleh ya? Ya. Yang ada baterai. Oke. Nah, kemudian ini basic blow-nya, ya. Minum air yang sudah di blow sebelum terapi. Air yang sudah di blow, jadi airnya di blow dulu, ya. Jangan terlalu dekat antara lubang corong ini sama airnya, karena menghindari ada cipratan dari air ini. Percikan. Karena kalau kena cipratan,
airnya kena optiknya, maka optiknya bisa pecah. Karena begitu dia kena air, kemudian kena panas, optiknya bisa retak. Ya, jadi usahakan agak jauh. Agak jauh, ini gambarnya terlalu dekat, jadi agak jauh. Ya, kurang lebih 10-15 cm lah. Blow dengan speed yang kecil. Nah, minum dulu sebelum kita terapi, minum air yang sudah di blow. Kemudian blow 2 titik arteri utama, yaitu arteri depan dan arteri belakang. Berapa banyak ya? Airnya 2 gelas. Ya, 2 gelas. Idealnya 2 gelas. Ada yang orang cuma 1 gelas ya. Segelas 30 detik aja. Hitungannya 1 liter 1 menit. Kalau kita mau blow, ya blow di teko atau yang kaca gitu, jar gitu, blow 1 liter 1 menit. Kalau gelas ini tolong 30 detik kan. Ya, karena merubah air yang molekuler jadi air linear. Itu di sesi mengenai air ya kita jelaskan. Oke, sekarang kita jelaskan 2 titik arteri utama, yaitu arteri depan dan arteri belakang. Mana saja yang sempat dulu. Kalau sempat belakangnya dulu, ya blow meridian belakang dari atas ke bawah, bisa lurus, bisa diputar ke arah ke kiri, blow, ya. Buang ke samping, Nah, naik kalau pakai lagi. yang premium plus itu gampang, dengan setiap 2 menit dia akan bunyi, bip bip gitu, baru pindah. Kurang lebih 2 menit, ya. Blow arteri belakang, arteri depan dan belakang. Buangnya ke samping ya Pak? Ya, jadi dari atas ke bawah, lempar, blow lagi, lempar, blow lagi. Ya, seperti ini. Dari atas ke bawah, lalu dibuang ke samping, naik lagi ke atas. Oke, 2 titik arteri utama. Ingat ya, 2 titik arteri utama depan dan belakang. Kemudian 3 titik akupuntur. Di mana saja, di atas kepala, telapak kaki dan telapak tangan. Di atas kepala itu maksudnya di atas Ubun-ubun. ubun. Ubun-ubun. Ya, di sini. Tapi pastikan di sini tulis bagi yang mengidap tekanan darah tinggi tidak disarankan untuk melakukan blow di area kepala. Jadi kalau dia punya hipertensi, jangan di blow di area kepala. Area lain nggak apa-apa. Telapak kaki, telapak tangan. Kalau kepalanya sini nggak apa-apa, asal nggak dibun-bun kan? Ya, ya artinya yang hipertensi di area kepala nggak boleh. Semua kepala ya? Ya, semua kepala. Oke. Kemudian 5 titik limpatik artinya. Di mana saja, di sini ada samping leher, kiri kanan, leher. Kemudian ketiak, ya, ketiak di sini. Lipatan tangan, di mana saja di sini, ya. Ini ada lipatan tangan. Kemudian lipatan paha, sama belakang lutut. Nah, ini adalah titik-titik limpatik di mana banyak sekali hambatan-hambatan pembuluh darah di sini. Kenapa di bagian tersebut kita selalu berkeringat, dan di keringat itu banyak lipatan hambatan pembuluh darah. Ya, coba di sini, ya. Berapa menit Pak sama kemudian itu? Masing-masing ini berarti kan 2 menit. Berarti 1 menit kiri, 1 menit kanan. Ini juga gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. 5 titik limpatik. Jadi ada 10 titik. Ya. Pertama adalah 2 titik arteri utama. Kemudian 3 titik akupuntur. Itu totalnya 5 titik limpatik. Totalnya jadi 10 titik standar operasional prosedur pada saat kita mau blow. Kemudian selesai, baru kita blow lagi. Blow lagi air yang diminum, baru minum lagi. Ya, blow yang diminum, baru minum lagi setelah terapi. Jadi saya katakan itu karena pada saat terapi tubuh kita kan kena panas, berarti kan ada dehidrasi. Harus minum air yang sekarang ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.
hal yang harus dilakukan. Pertama, pegang kabel bersamaan untuk menghindari kerusakan. Ini saya contoh seperti ini. Oke, usahakan kabelnya dipegang. Seperti ini. Jadi biar ininya enggak. Seringkali kerusakannya adalah di sini. Jadi ini agak dipegang ini sambil di blow. Ada juga yang diikat atau dilakban ya, untuk menghindari ininya longgar. Nah, seringkali saya lihat kalau di bagian maintenance seperti itu. Kedua adalah lakukan terapi setelah mandi. Tunggu hingga tubuh mencapai suhu ruang, ya. Artinya 4 jam itu kan setelah blow nggak boleh mandi. Setelah blow. Jadi memang idealnya adalah mandi dulu baru di blow. Misalkan pagi, kalau saya biasanya blow pagi sebelum berangkat kerja, saya mandi dulu. Mau berangkat kerja pakai baju blow, lalu berangkat kerja. Sore juga gitu. Mandi dulu, body blow baru tidur. Kemudian minum air sebelum dan sesudah terapi untuk menghindari dehidrasi. Tadi sudah. Titik dasar disarankan di terapi terlebih dahulu dimulai dari bagian belakang untuk mengaktifkan sel induk di sumber tulang dan bagian depan. Ya, karena bagian belakang itu adalah di sumber tulang ini adalah pabrik sel darah merah dan sel darah putih. Di blow itu untuk mengaktifkan stem cell atau sel induk. Kemudian durasi penggunaan perangkat pada orang yang mengalami krisis penyembuhan yang parah adalah 50% dari waktu normal. Artinya apa? Kalau misalkan dia lagi masa recovery, habis sakit, baru keluar rumah sakit, itu 50% dari waktu normal untuk biar ada adaptasi saja. Ya, jangan full sampai 30 menit, 15 menit. Misal orang baru pulang dari rumah sakit, lo 50% aja untuk dia ada adaptasi. Kemudian untuk penggunaan 3 kali pertama harus mengikuti langkah penggunaan 10 titik dasar tadi, yang rumusnya adalah 2, 3, 5. 2 titik meridian belakang, 3 adalah titik akupuntur, 5 limpatik. Selama 10-15 menit dapat membantu memastikan penyumbatan di tubuh dan membuka titik meridian. Sebelum melakukan terapi pada yang sakit, lakukan terlebih dahulu terapi ke bagian titik dasar tadi. Nah, ini kalau customer kita sempat, artinya nggak pengen buru-buru, tapi ada juga yang pengen buru-buru, aduh saya langsung aja sakitnya nggak tahan di bagian perut, belum saja bagian perut. Tapi memang prosedurnya adalah lakukan titik-titik dasar tadi, 2 meridian belakang depan, kemudian 3 akupuntur, ya 5 limpatik itu dulu, baru bagian yang sakit di mana. Kalau bagian sakitnya di kaki, ya kaki itu terakhir, ya. Kemudian yang tidak boleh dilakukan. Pak, tadi ada 10 titik. Kalau masing-masing 2 menit, 20 menit dong ya? Ya, 20 menit. Berarti sisanya 10 menit bagian sakit. Kan 30 menit. Oke. Nah, sekarang yang tidak boleh dilakukan. Pegang pada area atas atau di area semuanya untuk klasik karena panas. Kan yang klasik kan ada sambungannya tuh. Ya, jangan dipegang di sambungannya. Oke. Kemudian jangan simpan perangkat saat masih panas. Artinya pada saat kita blow, tunggu biar adem dulu. Tunggu biar alatnya jangan masih panas langsung dikemas. Tunggu biar dingin dulu sebentar, baru boleh dimasukkan. Jangan langsung dimasukin tasnya, Pak ya. Tas. Iya, tunggu dulu ya, Pak. Tas itu caranya. Bapak buru-buru nih pengen ke tempat lain lagi. Tunggu dulu. Tunggu ademnya. Kalau langsung dimasukin biasanya dia cepat rusak. Untuk maintenance saja. Disarankan untuk tidak melakukan terapi pada saat puasa. Hindari terapi pada area yang terpasang metal, baik tadi sudah. Untuk belakang tidak boleh mandi atau minum air dingin, makan makanan mentah, terkena AC dan kipas angin secara langsung setelah terapi. Jadi setelah terapi tidak boleh minum air dingin. Kalau bisa usahakan minumnya air hangat. Makan makanan mentah, ya. Terkena AC dan kipas angin secara langsung setelah terapi. Kemudian mereka yang memiliki masalah kesehatan tidak boleh menggunakan lebih dari 2 jam per hari
baik dalam satu sesi atau beberapa sesi. Jadi sehari ya maksimum pokoknya nggak boleh lebih dari 2 jam. Artinya sekali pemakaian misalkan 30 menit, sore 30 menit. Nah, paling maksimum adalah 3 kali blow saja. Per 4 jam ya? Ya, Per 4 jam. Sehari itu nggak boleh dari 2 jam totalnya. Iya. Ya. Tapi pemakaiannya 4 jam kemudian boleh ya? Boleh aja. 4 jam kemudian. Maksudnya yang di terapinya, orang yang punya masalah kesehatan. Kemudian tidak boleh nyorot langsung ke bola mata. Jadi bola mata tuh nggak boleh disorot langsung gitu loh ke bola matanya. Yang akan ada sekitar mata. Dan mata harus ditutup ya Pak? Ya. Merem ya. Mata harus merem. Kemudian jangan menutup saluran masuk dan keluar pada udara perangkat. Nah biasanya kan baik klasik, pro atau premium kan ada saluran ini. Ini hati-hati jangan ketutup. Ini adalah keluar masuk udara. Kemudian untuk penyakit darah tinggi, jangan melakukan blow di atas kepala yang saya bilang tadi kan, untuk yang darah tinggi atau hipertensi. Jangan blow pada bagian tubuh yang mengalami pendarahan, luka terbuka, sayatan, luka bakar, dan di mana sel kanker dekat pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan. Jadi ada pendarahan atau luka, jangan blow di atas sekelilingnya nggak apa-apa. Perangkat tidak boleh langsung menyentuh badan, harus ada jarak karena bisa melepuh. Jadi artinya ininya jangan terlalu dekat. Ya harus agak jarak. Ya 10 cm sampai 15 cm. 10 cm atau 15 cm jaraknya. Oke, itu untuk mengenai blow session sekilas saja. Kita akan masuk Demikian, ke bisnis plan. penjelasan mengenai cara blow yang benar. Di blow tuh boleh kena angin nggak atau AC? Kalau lagi di blow, kadang orang suka bilang, panas nih pakai kipas angin, boleh nggak tuh Pak? Harusnya dimatikan. Seperti itu. Makanya power itu di ruangannya ditutup kan ditutup. Jadi biar tidak langsung terkena AC langsung. Emang kenapa tuh Pak? Kalau kena AC atau kena kipas langsung? Ya, ada kayak contoh gini. Kan di ngeblow itu seperti kayak kita kerokan, seperti kayak itu kan Anginnya jadi anginnya kan masuk. Jadi gitu. Jadi kadang orang bilang, panas nih nyalain kipas. Sering Jadi waktu pada itu. saat Ya, ngeblow kalau bisa jangan di ruangan matikan yang kipas, matikan AC atau yang ada kipas anginnya. Suhu udah Karena pada sesuai, saat dia itu udah pori-pori mulai kita agak sedang adem, terbuka. nyalakan. Jadi Seandainya gini, harus di ruangan yang netral, tidak dingin. tapi, Jangan terkena langsung ke badan nggak? enggak, Ya. ya diputer-puter gitu kan, atau diarahin ke sana bisa Ya, ya? ya boleh. Kadang orang suka Oke. ini maunya panas. Kasih ya Pak. Oke, ya kita akan ya